Sabar, kalau kita lihat artinya, Masya Allah, itu asal kata dari bahasa Arab sabaru yasbiru, yang artinya menahan. Menahan, ya. Kalau dari sisi bahasa, definisi bahasa, istilah tadi kan dari bahasa, dan sekarang dari istilah. Sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan. Ya, pasti juga Bu Hanim sebetulnya beliau sulit kan? Tentu ya, ada rasa kesulitan. Tapi beliau menahan diri. Ya. Nah, dari bentuk kesedihan ya, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai sebetulnya. Ya, dan yang lebih ekstrim mungkin dibenci. Ya, nah, dalam Islam ada 3 bentuk sabar. Ya, ini sabar dalam ketaatan, ya, sabar dalam menghadapi musibah, dan sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ini ingat baik-baik ini, ya. Semua tadi sharing sahabat-sahabat kita masuk sudah di dalam kategori sabar. Ya, dan hari ini kita tambah sedikit tipsnya adalah supaya lebih gampang, walaupun kisahnya nggak mirip-mirip banget, ya, kisahnya nggak sama banget. Mudah-mudahan insyaallah tips ini juga bisa kita pakai untuk segala ya macam problematika. Ya, nah sekarang sabar artinya apa tadi? Menahan. Menahan untuk apa? Nah ini dia. Rupanya kalau dipelajari dari ilmu otak, sabar ini rupanya menahan untuk tidak dipendam dan tidak diumbar. Nah itu. Kalau kita masih merasa biarin, biar saya aja yang menanggung semua ini, itu belum sabar. Itu namanya mendem. Tidak baik, ya. Dan juga tidak mengumbar, ya. Lagi duduk-duduk, ipar lewat liatin kita, apa? Lihat-lihat, jelas ini mengumbar. Jelas ini bukan kategori sabar. Ya. Kenapa tidak boleh disimpan, Bu Isa? Karena pada saat kita simpan, ya, nih, misalnya gambarnya gini. Kan kita punya saraf ya, sistem saraf di seluruh tubuh. Sistem saraf itu kayak kabel listrik. Setiap apa yang kita ucapkan jalan. Ya. Kita dimarahin misalnya dengan suami misalnya. Atau suami dimarahin istri. Atau tadi cerita Mbak Nisa, seorang anak dimarahin ibu kandungnya. Ya, Bu Hanim, seorang mantu perempuan dimarahin ibu mertuanya. Ya, jelas pasti otak emosi. Masih ingat pembahasan otak emosi? Ada di mana otak emosi? Di tengah, dalam. Di dalam nih, otak emosi ada di dalam. Di dalam. Masih ingat? Kita waktu belajar emosi, otak emosi itu ukurannya sekepalan tangan masing-masing. Begini Bu semuanya. Nah, sebesar itu otak emosi ibu-ibu. Tapi di dalam. Di dalam. Nih otak emosi. Apapun peristiwa dalam kita berinteraksi pasti kena otak emosi. Ya, pasti. Jadi pada saat kita tadi ditegur, baik lembut, keras oleh seseorang di sekeliling kita, apalagi orang yang sangat dekat, pasti otak emosi ini memberi pesan kepada seluruh tubuh bahwa bisa saja kesal, bisa saja marah, bisa saja empet, gitu ya, bisa saja takut. Misalnya kita dimarahin oleh ibu tadi, Bu Nisa cerita ya, takut beliau, ya, bisa saja misalnya jadi sedih,
Karena yang marahin suami, saya tuh kalau dimarahin sama semua orang paling sedih kalau dimarahin sama suami, ya. Tapi suami saya tambah sedih lagi kalau saya tidak ajak ngomong dia. Ini bahaya nih perempuan nih. Laki-laki sesungguhnya lebih senang istri-istri itu ngomong. Karena buat laki-laki selama istri-istri masih bicara itu belum marah banget. Tapi selama istri-istri perempuan sudah diam, terus gak mau lihat wajah suaminya, itu adalah siksaan suami. Ketahuilah itu ibu-ibu, ya. Nah, jadi otak emosi ini pasti kena, apapun. Memang otak emosi di sini, cuman kerasanya di dada. Sering nggak ibu? Ya, kalau istilah saya apa ada langsung rasa streset, berdesir. Padahal ya rumah emosi itu di otak, bukan di sini. Rumahnya di sini. Cuman memang jantung yang merasakan, ya. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Allah yang tahu persis untuk apa. Cuman banyak hikmahnya apa? Karena kadang-kadang kalau kita merasa sesuatu, sering sekali ada orang pasti pegang dadanya, atau ada juga yang pasti dia pukul-pukul dadanya. Itu lebih aman daripada ibu pukul-pukul kepala. Karena otak itu dilindungi hanya oleh tulang tengkorak yang tipis, tapi jantung dilindungi oleh tulang-tulang rusuk yang tebal-tebal dan banyak. Itu salah satu hikmahnya, ya. Maka kalau ada orang sampai marah-marah sudah tidak pukul lagi dadanya, tapi dia bentur-benturkan kepala di temboknya, berarti itu sudah sangat berat buat dia. Makanya sudah istilahnya itu depresi. Sudah depresi dia, ya. Kalau ada orang biarin jedukin kepala gitu, wah itu udah depresi tuh, hati-hati bu, ya. Takutnya apa? Dia ada ide bunuh diri. Walaupun takut juga sih orang sebetulnya, tapi lebih bahaya lagi kalau dia ya bentur-benturin kepalanya, pelan-pelan dia tidak tahu bahwa ada perdarahan, sehingga otak yang Allah berikan banyak sekali anugerah ini akhirnya terganggu. Itu lebih bahaya. Ya, paham ya? Jadi otak emosi ini selalu ya berkata bahwa sedih gara-gara ini, marah gara-gara dia. Nah itu. Nah, kenapa tidak boleh ya untuk kita pendam? Karena setiap kita marah, kesal, jengkel, terus kita begini gaya kita, biarin, biar. Itu energi emosi negatif malah tambah masuk ke sel-sel badan. Bahayanya apa? Ibu akan sakit. Ada istilah sekarang di dunia mental health itu sebuah penyakit psikosomatis. Soma itu badan, bahasa Latin. Sakit karena psikis. Psikis itu pasti tentang otak emosi. Memang dari sebanyak orang ada watak yang namanya introvert. Cara memanage emosi alamiahnya adalah ya dipendam. Maka ada istilah supresif. Yang introvert ya sudah tahu kan watak masing-masing. Ibu Vera introvert, maunya. Tapi ada lagi watak lain, ekstrovert. Nah, Bu Vera ekstrovert itu yang watak asli. Kalau introvert itu harapan. Watak orang ekstrovert itu sering manajemen emosi alaminya pada saat dia marah, kesel, jengkel dan apapun, dia bukan supresif tapi ekspresif. Jadi ekspresif dan supresif adalah manajemen emosi alami yang dikarenakan watak. Bu Aisyah, saya kok kadang-kadang pengen di rumah, tapi kadang-kadang pengen di luar. Dari dulu begitu. Itu berarti bukan introvert, bukan ekstrovert.
Itu artinya separuh introvert, separuh ekstrovert. Inilah yang terkenal dengan istilah ambivert. Apa Bu? Ambivert. Ya. Orang yang punya watak ambivert tadi, ini lebih berat sebetulnya. Kenapa? Kadang, ini sebelum belajar ya, sebelum datang ke Rumil ya. Kalau marah, kadang dia supresif, kadang dia ekspresif. Orang yang lihatnya, nih orang mut-mutan itu, istilahnya itu. Ya, kalau introvert murni, supresif jelas. Ini orang nggak pernah marah, tahu-tahu gantung diri. Itu bahayanya introvert. Kalau ekspresif, ekstrovert jelas. Marah melulu nih orang, nggak usah diajak. Jadi dalam sebuah komunitas orang ekstrovert ya, itu kalau dia karena selalu marah ekspresif, dampak sosialnya adalah dikucilkan. Ya, nah itu. Tapi itu manajemen asli karena watak. Maka di dalam dunia psikologi ini yang disebut temperamen. Ya, temperamen itu nggak mesti marah besar, bukan? Ya, temperamental orang introvert adalah supresif. Tahan. Bahaya supresif? Iya. Untuk siapa? Diri sendiri. Tapi untuk lingkungan tidak bahaya. Makanya terkenal dia, ya Allah, itu ibu. Kita malah mengartikannya sabar banget. Tapi itu tadi kita kaget kenapa dia gantung diri. Makanya banyak orang merasa gak usah sabar-sabar banget. Lihat tuh ibu itu gantung diri. Karena masih keliru mengartikan sabar, bukan. Itu supresif. Ya. Nah. Pernah kita belajar tentang emosi, Bu Isa selalu ingatkan tangga-tangga emosi ini. Ini emosi ya. Termasuk emosi positif itu juga emosi. Kalau kita tekan, supresif itu namanya menekan, dia bukan menahan. Turun ke bawah, dan kalau turun ke bawah jatuhnya depresi nih ya. Kalau dia turun itu menekan tuh. Orang introvert tuh begitu. Lama-lama takut ditekan, sedih ditekan berhari-hari jadi apati. Apati itu apa? Merasa tidak berguna. Terus tidak ada lagi energi ibu untuk datang ke Rumil aja udah susah. Jangankan datang ke Rumil, pergi sholat, pergi wudhu aja udah susah. Kenapa? Energinya low. Tekan, akhirnya itu tadi. Walaupun tadinya apati, waktu berpikir begini, waktu orang apati, nggak ada gunanya lagi saya jadi istri, nggak ada gunanya lagi saya jadi suami. Itu orang pasti apati namanya. Nggak ada gunanya lagi saya jadi anak, ngomong gini salah, ngomong gitu salah. Itu namanya apati. Ya. Terus kalau ada pikiran, kalau gitu lebih baik saya mati, itu udah lebih turun lagi, namanya depresi. Tapi banyak juga ibu-ibu ya, belum lagi apati mau mati, biarin mama mati. Itu belum depresi. Mati kok bilang-bilang. Itu masih marah. Pernah ibu lagi jengkel sama anak, biarin, kalau mama mati siapa yang ngurus kamu? Belum depresi itu, Bu. Ibu masih ngomong. Energinya masih 150 Hz. Paham ya, Bu? Jadi bahayanya supresif, menekan itu turun depresi. Memang orang lain menganggapnya, ya Allah dia sabar banget. Bukan. Karena sekarang kita belajar harus mulai mengerti bahwa oh ya, itu bukan sabar, itu menekan. Ya. Bahayanya apa? Ya buat diri kita. Kemudian ada lagi tadi ekstrovert, dia punya manajemen emosi alami ekspresif. Belum ditekan, nih baru nih, kan di otak begini gagah. Marah. Kalau kita introvert, dia turun lewat sistem saraf, terasa dulu di kolbu, di dada. Terus yang introvert kan gini, makin masuk kan. Ekstrovert yang ekspresif marah, belum sampai di kolbu, sampai di mulut keluar. Ini namanya ekspresif.
Dia belum sampai di kolbu. Memang sehat buat diri sendiri, nggak sampai ke sel-sel tubuh, tapi tidak sehat buat sebelah-sebelahnya. Ya, itu namanya ekspresif. Biasanya terjadi pada temperamen orang yang berwatak, ya, ekstrovert. Ya. Lihat anak bajunya nggak sesuai, jelek gitu, jelek, ganti. Itu ibu ekspresif namanya. Ibu itu nggak apa-apa, aku sih nggak apa-apa, iya. Tapi anak yang dibilangin jelek langsung. Ngerti ya Bu? Jadi bagaimana Bu Aisyah supaya diri sendiri sehat, orang lain juga sehat? Inilah Allah ajarkan kita yang namanya sabar. Sabar itu menahan. Menahan apa? Supaya tidak menekan dan juga tidak diumbar. Tahannya sampai mana? Cep. Sini dulu. Tahan. Ya. Caranya bagaimana? Tadi sahabat-sahabat yang bercerita sudah tepat. Ya. Tadi misalnya, ya, Ibu Inu, beliau bersyukur dulu, berzikir, ya, kemudian istighfar, diam. Tapi diam yang bagaimana? Nah, ini hati-hati diam nih. Ada orang diam supresif, malah menekan. Ada orang diam, dia istighfar. Kelihatan tuh kalau dia diamnya, nah itu menekan. Tapi kalau diamnya, itu istighfar. Itu teknik-teknik sabar. Ya. Apalagi memang Allah minta pada kita untuk ingat aku, ingat aku, ingat aku, ingat aku, supaya tanpa sadar waktu ingat Allah, emosi kita naik ke atas, 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 naik ke atas. Itulah sabar. Ya. Jadi sabar memang disuruh ingat Allah. Ya Allah, ya Allah, dengan berbagai macam cara nanti. Nanti Rasulullah juga ajarkan suruh rubah posisi, duduk. Yang marah berdiri, duduk. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. La haula wala quwata illa. Ingat Allah, ingat Allah. Memang harus diulang-ulang. Kenapa? Karena tangga emosi itu kan, ya, turunnya bisa merosot ke bawah. Ibu kalau lagi marah itu merosotnya cuma 2 tangga untuk masuk ke emosi positif lagi. Kalau lagi takut lebih turun lagi, lagi apati lebih turun lagi. Makanya zikrullah memang harus diulang-ulang. Paham ya Bu? Supaya naik tiba-tiba. Teknik ini di dalam dunia manajemen emosi sering disebutnya rilis. Jadi kalau orang introvert apa manajemen emosi alami? Alami dulu apa? Supresif. Supresif itu menekan. Baik untuk siapa? Lingkungan. Tidak baik untuk. Oke. Ini pada orang introvert. Pada orang ekstrovert, manajemen emosi alami apa? Ekspresif, mengumbar. Baik untuk siapa? Diri sendiri. Tidak baik untuk. Maka agar baik untuk diri sendiri, kemudian baik untuk orang lain, inilah teknik yang namanya rilis, menahan. Sehingga menahannya tidak sampai, ya, kita menahan sampai sini saja, bahkan sampai leher atau paling bawah itu kolbu kita, jantung kita, sehingga tidak usah ke organ yang lain. Kalau yang menekan itu bisa ke dalam lambung. Ya. Kalau mengumbar boro-boro sampai dada. Nggak sampai leher juga. Ya, paham tentang teknik sabar itu? Caranya apa? Ingat Allah. Kata Bu Aisyah, tarik nafas panjang. Iya, itu cara universal.
Untuk laki-laki kah, perempuan kah, umur berapapun kah, bangsa manapun, agama manapun, itu juga Allah yang ciptakan. Makanya pernah nggak ibu lagi kesel sesuatu terus menghela nafas? Itu cara universal. Tetapi kita ya sebagai umat Islam diajarkan cara detil lagi adalah ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Bu Aisyah, boleh tidak curhat? Boleh. Apalagi yang terjadinya ini pada perempuan. Karena Allah juga ciptakan otak perempuan itu harus sharing. Boleh kalau dibilang boleh. Tinggal siapa yang diajak curhat. Amanahkan teman ini. Ya. Walaupun ibu sudah wanti-wanti, ya. Jangan bilang-bilang ya. Ibu udah wanti-wanti begitu. Itulah makanya mengapa ada tenaga-tenaga profesional. Dia dibuat oleh sebuah sistem. Karena tenaga profesional itu ada janji, ada sumpah. Kalau dia umbar-umbar apalagi menyebut nama kliennya, nama pasiennya, kena dosanya double-double sudah. Tapi kalau cerita sharing hanya tentang peristiwanya agar menjadi iktibar, menjadi pembelajaran, itu masih dibolehkan. Tapi sebut namanya, oh nggak bisa. Ya, Jeng, tahu nggak? Ibu Hanmi itu, itu udah nggak bisa begitu. Ya, makanya kalau sharing sampai ada Bu Hani mau cerita kayak gini, berarti ibu udah redo ya. Ibu rela cerita ibu ini diceritakan kembali oleh ibu-ibu lain, rela. Jatuhnya nggak dosa. Karena beliau sudah ikhlas, rela untuk diceritakan dan diceritakannya sebagai pembelajaran.